Selamat malam, Coach Edi. Apa kabar? Lagi sibuk apa Selamat ini? malam, selamat malam Coach. Lah, kabar baik. Ini lagi sibuk membuat PPT untuk kegiatan konversi bagi teman-teman kepala sekolah. Oh, baik. Nah, sebentar Iya. lagi kita akan melakukan coaching. Nah, coaching adalah Mm-mm. proses eh, memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah yang lebih baik, sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap, Coach Edi? Oke, Coach. Siap. Ya, baik. Selama sesi coaching ini, saya akan mendukung dan mendengarkan apa yang Coach Edi eh, serta tak bertanya juga untuk komitmen untuk hadir eh, penuh dalam memperhatikan Coach Edi. Apakah oke? Oke, Coach. Oke. Di sesi akhir coaching ini, apa tujuan yang hendak Coach Edi capai? Oke, terima kasih Coach. Di akhir sesi coaching ini, saya berharap teman-teman kepala sekolah bisa melakukan konversi dengan tepat waktu dan dengan baik dan benar. Oke, jadi saya dengar tujuan dari sesi coaching ini, Coach Edi berharap Hmm. teman-teman kepala sekolah itu bisa mencapai eh tupoksi apa? Maaf, maaf bilang Pak konversi, Pak konversi. mengisi, iya, mengisi pak konversi. Oh, mengisi Pak konversi dengan Iya, baik dan benar. iya Apakah betul itu sekali. realistis, Coach Edi? Sangat realistis sekali karena hal ini sudah menjadi kewajiban teman-teman kepala sekolah yang ASN dan teman-teman guru yang P3K untuk mengisi data-data mereka untuk kenaikan pangkat atau tidak naik pangkat, Pak. Begitu, Pak, Coach. Oke, baik. Apakah tujuan eh, ada yang lebih spesifik dari tadi? Ya, yang lebih spesifik lagi selain mereka bisa mengisi tugas mereka sebagai kepala sekolah adalah melakukan observasi, dan hasil observasi itu mereka membuat SKP, dan hasil SKP itu membuat mereka harus bisa menilai kinerja teman-teman guru. Dan saya yang lebih spesifiknya lagi, dengan melakukan konversi ini di lapangan ini kan banyak sekali teman-teman kita yang susah naik pangkat dikarenakan kepala sekolahnya jarang melakukan supervisi. Dan saya berharap dengan hadirnya kepala sekolah di situ, secara spesifik saya ingin mereka kepala sekolah benar-benar bertanggung jawab untuk mengisi kinerja teman-teman gurunya, tidak melalui operator atau tidak melalui TU. Begitu ya lebih spesifiknya. Mereka Oh, harus bekerja sendiri. oke, baik. Jadi memotivasi kepala sekolah untuk bekerja sendiri untuk Iya, supervisi begitu, Coach. Nah, begitu Coach. ukuran keberhasilannya kira-kira apa, Coach Edi? Nah, ukuran keberhasilan menurut saya itu yang pertama, mereka mau melakukannya itu dengan target 1 minggu ini harus selesai. Apabila dalam 1 minggu tidak selesai, apa yang harus saya lakukan untuk mereka-mereka ini yang belum selesai? Itu, begitu Hmm, Coach. oke. Jadi kalau tidak salah dengar, target waktu ya itu Hmm. untuk mengukur keberhasilan dari teman-teman kepala sekolah yang terjadi bimbing. Iya, Oke, apakah itu sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai dari Coach Edi sendiri? iya, sangat sesuai Coach, sangat Oke. sesuai karena di lapangan juga saya sudah melihat kemampuan IT kepala sekolah sudah di atas 50%.
rata-rata dan mencapai 75 gitu. 50% ke atas, bahkan udah ada sampai 100. Begitu, Oke. Coach. Iya. Eh, Bagaimana situasi saat ini, Coach? Dan mungkin ada apakah penyebabnya? Nah, Oke. Nah, situasi yang sekarang ini terjadi, Coach, begitu saya melihat ke lapangan, dari 10 kepala sekolah, misalkan, Coach ya, 10 kepala sekolah itu, 8 orang itu sudah bisa menguasai IT, sudah bisa memahami apa yang harus dikerjakan, walaupun belum dikerjakan. Sementara 2 ini sudah hampir paham 100%. Jadi kendala yang saya hadapi di lapangan adalah bagaimana yang 8 orang ini bisa yakin dengan kemampuan dengan teman-temannya yang sudah mencapai 100% bisa semuanya tentang IT, yang terutama 2 orang itu tadi. Begitu kendalanya, bagaimana saya harus memberikan masukan, informasi, pengetahuan kembali kepada teman-teman yang 8 orang ini. Itu kendalanya. oke, oke, baik. Eh, apa hasil yang ingin dicapai dan apa solusinya? Jadi, Oke. Hasil yang ingin dicapai ya pasti sesuai target 1 minggu kegiatan uh, pengisian pak konversi sudah selesai untuk satu lembaga sekolah. Misalkan 10 sekolah, 10 lembaga, satu sekolah misalkan ada 8 guru yang harus kepala sekolah kerjakan, harus tercapai dalam waktu 1 minggu itu juga. Gitu Pak Coach. setelah eh, tercapai, apa dampaknya, Coach? Ya, dampaknya udah sudah pasti bahwa saya bisa melihat kemampuan teman-teman dengan adanya motivasi tersendiri akan membuat mereka bekerja lebih baik. Begitu, Coach. Oke, jadi dampaknya teman-teman kelas sekolah akan bekerja lebih baik sehingga penilaian nantinya bisa meningkat begitu. Nah, Iya, begitu, Coach. apakah Coach Edi memahami sepenuhnya Hmm. solusi yang nantinya akan diambil? Oke, kalau dikatakan memahami sepenuhnya solusi yang saya ambil itu bisa dikatakan iya. Kenapa saya katakan iya? Karena saya yakin dengan melakukan motivasi dan terjun langsung dan memberikan pengarahan kepada teman-teman di lapangan secara kontinu, saya yakin mereka bisa mencapai target yang saya tentukan untuk 1 minggu itu. Begitu, Coach. Oke, baik. Tadi saya mendengar Coach Edi mengatakan dengan memberi motivasi, terjun ke lapangan, langsung apa Hmm. ke kantor kepala sekolah, ya Hmm. itu akan membuat kinerja semakin meningkat. Apakah betul? Iya, benar sekali, Coach. Iya. Apa yang uh, Coach Edi maksud dengan peningkatan kinerja? Oke. Yang saya maksud dengan peningkatan kinerja di sini sekarang kan memang betul-betul lagi ditingkatkan, bukan ditingkatkan ya. Iya betul, jadi ditingkatkan bahwa kinerja kepala sekolah bukan tidak meningkat, tapi agak sedikit melempem Oh, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan kedinasan, kegiatan pekerjaan yang harus mereka lakukan dalam satu kurun waktu tertentu harus selesai. Sehingga rasa jenuh mereka, rasa tidak nyaman mereka, rasa pusing mereka tidak terobati kalau tidak ada pendamping. Nah, dengan adanya pendamping pengawas turun ke sekolah, dengan memberikan mereka cara untuk bekerja seefisien mungkin, saya yakin itu akan membuat motivasi mereka kembali keluar, semangat kerja mereka kembali akan bangkit kembali, dan kinerja mereka akan kembali seperti semula, akan bahkan mungkin lebih. Begitu, Coach. wow. Ya, saya salut sekali Coach Edi bisa turun terjun langsung ke lapangan ke kepala sekolah binaan. Nah, apa Hmm. kunci sukses dari
solusi yang Coach Edi lakukan? Oke, kunci sukses saya itu satu, bahwa saya yakin mereka akan berubah. Kunci sukses saya itu percaya mereka akan berubah. Tinggal bagaimana kita membuat mereka untuk berubah. Dengan komunikasi kita yang nyaman, membuat mereka tidak merasa tersinggung, membuat mereka tidak merasa dipaksa, tapi memang mereka memulai dari diri mereka sendiri dengan komunikasi yang nyaman. Itu kunci suksesnya. Ya, super sekali. Apa Siap. mungkin hambatan yang ditemui di lapangan, Coach? Dan bagaimana Coach Edi bisa mengatasinya? Nah, kalau bicara hambatan ini, Coach, memang banyak juga hambatan. Di mana kita sudah mengadakan schedule bersama untuk data ketemu di lembaga mereka. Pada saat schedule sudah ditentukan, ada kegiatan dari dinas yang mendadak dan mereka harus keluar dari lembaga, harus keluar dari sekolah untuk ke dinas. Sehingga schedule kita tentukan itu ya akan hilang. Mau tidak mau kita harus melakukan reschedule ulang untuk kegiatan berikutnya, tapi dengan topik yang sama. Itu kendala. Itu yang pertama. Kendala yang kedua, di mana kadang-kadang sekarang ini pada musim sekarang ini cuaca tidak menentu, sehingga saya pribadi juga kadang-kadang sudah berjanji dengan sekolah atau lembaga itu pada tanggal dan waktu yang ditentukan, ternyata kondisi di luar sana, cuaca, semesta alam bukan tidak mendukung, membuat saya terhalang untuk hadir ke sekolah mereka. Begitu, Coach. Iya, baik. Kalau tidak salah mendengar tadi ada acara yang dari dinas yang mungkin membuat rencana harus berubah. Yang Iya, kedua, betul. karena cuaca yang tidak mendukung sehingga harus Oke. reschedule untuk Oke, betul sekali. kunjungan lagi. Iya. Oke, Coach Edi. Apa yang bisa dipikirkan tentang peningkatan kinerja kepala sekolah tadi, juga rasakan bila ini Coach Edi merasa sudah berhasil untuk meningkatkan kinerjanya, dan Hmm. apa yang Coach Edi akan jawab ketika seorang bertanya tentang kinerja kepala sekolah yang di bawah bimbingan Coach Edi sudah ada kemajuan. Gitu, Coach. Oke. Iya, terima kasih, Coach. Kalau kita melihat apa yang kita lakukan dan kita koordinasikan itu bisa berhasil dengan baik dengan lembaga-lembaga yang kita bimbing itu, jelas secara pasti itu saya akan merasa bahagia, merasa nyaman, bahwa apa yang saya lakukan dan teman kepala sekolah lakukan membuahkan hasil. Itu. Dan apabila ada yang bertanya kepada saya, kebahagiaan itu tetap akan saya jawab, ini adalah kerjasama tim, ini adalah koordinasi bersama, bukan utuh dari saya pribadi, tapi juga teman-teman yang bersama melakukan untuk mau merubah kinerja mereka. Begitu, Coach. Oke. Coach Edi, ada perubahan yang perlu dilakukan agar tujuan tadi lebih cepat tercapai? Kira-kira Iya. perubahan apa? Oke, perubahan yang saya lakukan itu selalu berkomunikasi secara kontinu kepada mereka. Yang pertama tadi melalui WA, saya selalu bertanya kabar, selalu bertanya apa masalah, selalu bertanya, intinya selalu berkomunikasi dengan mereka sebelum turun ke lapangan. Itu perubahan yang buat saya lakukan, yang dulu di mana dulunya saya jarang berkomunikasi, paling-paling saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah itu pada saat saya sudah menentukan jadwal A, B, C, D, F, G, saya share ke grup, dan itu ada respon, tidak 100% respon dari teman-teman kepala sekolah, hanya beberapa atau sebagian, dan itu saya anggap oke. Nah, sekarang perubahan itu dengan selalu bertanya komunikasi kepada mereka secara individu, dan alhamdulillah jawaban mereka, respon mereka membuat saya semakin itu sebuah perubahan bagi diri saya dan teman-teman gitu, Coach. Oke. Baik sekali. Komunikasi, Coach. Oke. Nah, selain itu, mungkin dengan berjalannya waktu nanti
Coach Edi akan melihat tantangan di depan. Nah, itu apa? Dan Oke, apa yang akan dilakukan Coach Edi untuk menghadapinya? oke. Nah, itu tadi yang sudah saya katakan dari awal bahwa tantangan itu kadang-kadang schedule sudah terjadwal dengan baik, tapi terkendala dikarenakan ada beberapa hal undangan pekerjaan dari dinas, termasuk dari kepala sekolah atau dari saya pribadi, kemudian cuaca yang kurang mendukung, lalu hal itu tentu harus saya membuat reschedule ulang kegiatan itu. Nah, apabila hal itu sudah tidak bisa kita atasi dengan cara berkomunikasi langsung, maka saya mencoba menggunakan komunikasi maya kepada teman-teman dengan memberikan melakukan Jimit atau melakukan Zoom kepada mereka cukup tidak usah lama-lama, cukup 10 menit, 15 menit untuk menginformasikan atau memberikan masukan kepada teman-teman di lapangan kalau seandainya hal-hal tersebut tadi mengganggu schedule yang sudah diatur, Pak. Begitu, Coach. Oke, baik-baik. Jadi ada solusi dengan tatap maya seandainya tantangan alam tadi tidak bisa diselesaikan. Baik-baik, Iya, Coach. begitu, Coach. Nah, dari pembicaraan kita coaching malam ini mungkin ada yang bisa Coach disimpulkan. Monggo. Oke, terima kasih, Coach. Nah, dari sini saya berkesimpulan bahwa setiap apa yang harus kita lakukan, yang pertama adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman kepala sekolah di lapangan agar motivasi mereka muncul. Dengan motivasi mereka muncul, otomatis kinerja mereka juga akan tampil lebih baik, dan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, tentu bagaimana kita melakukan solusi yang terbaik. Nah, solusinya dengan melakukan penjadwalan ulang, dengan melakukan komunikasi lewat tatap maya, dan melakukan pembinaan lewat tatap maya. Dan saya berharap dengan hal-hal tersebut, dan alhamdulillah setelah sesi coaching kita kali ini, Pak Coach, saya agak sedikit memberi kenyamanan pada saya untuk melakukan yang terbaik untuk mereka, begitu, Coach. Baik, Coach Edi. Super sekali sudah menyimpulkan awal pembicaraan dari awal pertengahan sampai sekarang pembicaraan kita. Nah, tentunya harus disertai action plan. Nah, action plan apa yang Oke, Kusedi akan buat? Monggo. oke. Nah, action plan yang saya lakukan yang pertama tadi ya pasti saya miliki jadwal Hmm, agar target yang ingin saya capaikan dalam apa yang ingin saya lakukan dalam mengisi pakan versi ini bisa berjalan mulus dengan melakukan jadwal. Dan satu, dengan adanya jadwal itu saya membagi zona, di mana zona hmm, itu kan karena wilayah binaan saya tidak hanya pada satu kecamatan tapi satu hmm, kabupaten. Jadi satu kecamatan yang terdekat dengan kecamatan sekolah yang ada terdekat situ saya kumpulkan jadi satu. Nah, hmm. begitu yang saya lakukan. Jadi action plan yang saya lakukan itu adalah memberikan komunikasi yang pertama, kedua membuat zona untuk sebuah kegiatan di pembuatan konversi faknya, dan yang ketiga memberikan target dalam kegiatan zona A, zona B harus selesai dalam satu minggu tanggal sekian. Begitu action plan, Pak Coach. Oke, terima kasih Coach Edi sudah Siap. mengakhiri coaching kali ini. Semoga bermanfaat, bisa Coach Edi bisa terapkan yang Coach Edi Siap. sendiri tentunya sudah siapkan untuk maju ke arah itu. Gitu Coach, Siap. semoga tujuan tercapai. Terima kasih, Coach. Selamat malam.